Lihat saja. Mau kembar satu telur pun tetap ada bedanya. Sebab kita ini bukan buatan pabrik, tapi buatan tangan Allah. Kita ditenun satu persatu, sel kita diperhatikan. Maka itu kalau saudara ketemu ada ibu hamil, peringatkan, jaga dirimu. Karena Alkitab ngajar begitu. Pernah bangga enggak? Oh, saya bangga betul. Saudara, kok Tuhan itu enggak kehabisan model? Jumlah manusia sudah 5 miliar lebih di dunia. Wajah ini bisa macam-macam, heran. Padahal bahan bakunya cuma 2, ya sama, alisnya 2, masa ada alis 3 di situ kan jarang. Hidungnya begini, mulut ya biasa. Cuma dia tarik sedikit, dia naikkan sedikit, bisa. Aduh, nggak tahu gimana kok nggak habis-habis modelnya ini. Coba sih nolai kiri kanan, lihat lain, semuanya variasinya. Aduh, Tuhan itu ajaib sekali. Betul nggak? Inilah hasil tenunan. Nggak tahu bagaimana jadinya si ibu. Apa anaknya sudah tambah besar, luar biasa. Stefan nggak kelihatan di sini. Dia cerita sejak titik hamil, langsung anak itu mulai diajak bicara terus, dan reaksinya luar biasa. Maka itu jangan saudara anggap bahwa anak-anak itu ngerti setelah lahir, sejak dalam kandungan sudah ngerti. Ilmu pengetahuan membuktikan mata dan telinga itu yang dipentingkan Tuhan waktu anak itu masih dalam kandungan. Jadi sudah pernah dibuktikan setelah kandungan umur 6 bulan ke atas hampir 7, itu mata sudah berfungsi. Ketika kandungan berusia 4 bulan ke 5 bulan, itu pendengaran berfungsi. Dari 5 indera manusia, pendengaran yang diciptakan pertama kali oleh Tuhan. Aneh. Dan dari 5 indera manusia, pendengaran yang diambil terakhir kali. Contohnya, sebelum orang itu mati, dia boleh koma, tapi kuping tetap berfungsi, sudah. Luar biasa Tuhan ini. Kalau saya ngomong ini saya bisa merinding betul. Kenapa saudara? Untuk dengar Injil. Coba hebat enggak Tuhan? Ini dibuktikan oleh medis. Bayi-bayi pada bulan keempat masuk bulan kelima itu pendengarannya sudah berfungsi. Majalah Intisari bulan Januari tahun 93 ada satu artikel yang hebat, judulnya Sekolah Kehidupan. Saya simpan betul artikel itu. Ditemukan saudara oleh para ahli di negara barat bahwa anak yang dalam kandungan itu sudah sekolah, itu namanya sekolah kehidupan. Mereka mengajarkan kenapa seringkali anak itu hanya hafal suara mamanya, sebab yang bawa kan mamanya kemana-mana 9-10 hari. Lalu mereka menemukan, jadi kalau ada istri hamil, ayah pada bulan keempat sampai seterusnya harus sering ngomong di depan perut istrinya. Ya bukan teriak-teriak, anakmu tuli nanti teriak-teriak begitu. Ngomong, anak itu bisa membedakan mana suara mamanya, mana suara papanya waktu masih dalam kandungan. Itu bukan orang Kristen. Terus dikatakan juga dalam artikel itu, pijitan tangan papa dan tangan mama si janin sudah bisa membedakan. Saya sampai terharu betul, Tuhan kau luar biasa dengan manusia masih belum ngerti apa-apa ya, bayangkan kita. Jadi dokter-dokter menganjurkan juga waktu istri hamil, suami pun harus sering menjat, jangan kenceng-kenceng. Itu loh perut istrinya dipijat betul supaya anak itu merasa ini tangan papaku. Coba saudara lihat. Jadi pendengaran itu sebabnya semua ibu hamil harus anaknya diinjili dari kandungan. Bacakan firman Tuhan, ceritakan kepada mereka kenapa sampai kenapa dunia ini jahat, kenapa begini. Anak itu akan ngerespon, jangan cuma baca ya, ini, jangan cuma baca begitu, nggak akan ngerti. Uraikan kenapa Yesus harus mati karena ada dosa. Bulan Desember yang lalu, ada suami istri datang kepada saya, sudah telat 2 minggu usia kandungannya ini tapi nggak lahir. Nah dokter sudah bilang pakai ini pakai itu, tapi si suami enggak, aku mau percaya Tuhan saja. Lalu datang kami doa bersama-sama. Waktu berdoa Roh Kudus katakan anak ini takut. Takut? Saya pikir takut apa? Terus saya tanya orang tuanya, kamu? Enggak. Lalu Tuhan ingatkan dia takut dosa ada di dunia ini. Karena ayah ibunya ngajar terus firman Tuhan. Cuma rupanya enggak lengkap atau bagaimana. Saudara, bayi lahir nangis itu bukan karena penting untuk dia memompa jantung dan paru-paru. Bukan, saudara. Itu cuma istilah kedokteran. Tapi firman Tuhan memberitahukan dengan jelas mereka lahir nangis itu karena takut dan kaget. Saudara bisa bayangkan 9 bulan 10 hari enak, meringkuk gitu, diam aja, anget, nggak mikir apa-apa tuh, enak sekali. Tapi keluar kena udara kan kaget, dia takut, lihat dunia, dia nangis. Jadi pikirkan,
Kalau cuma untuk mompa, dia bisa tertawa, bisa teriak-teriak toh. Pokoknya kan ngomong begitu kan bisa. Jadi nangisnya bukan karena itu, bukan. Karena dia takut. Lalu saya beritahu papa mamanya, coba kita ngomong sama dia. Karena anaknya sudah dibiasakan. Begitu dokter bilang hamil, laboratorium bilang positif hamil, si ibu mulai ngajak ngomong terus. Diceritakan papanya lagi apa, ini mama lagi apa, kok ke gereja ceritakan lagi begini, oh dunia lagi begini. Kalau mereka dengar berita apa, ceritakan, sampai tahu. Dianggap anak itu sudah digendong, ini penting sekali. Nanti anak itu lahir akan jadi hebat betul, saudara. Akhirnya malam itu kami berdoa. Saya langsung berkata, saya panggil adik, kamu takut nggak salah? Karena dunia ini jahat, ada banyak kejahatan, ada banyak penyakit, ada banyak dosa, betul. Tapi percaya, papa mamamu itu percaya Tuhan Yesus. Lalu saya bacakan Yohanes 16:33, jangan takut, aku sudah mengalahkan dunia ini. Bacakan. Saudara, luar biasa, besok lahir dia. Mamanya tertawa lucu, bilang, ya ampun gitu aja kamu takut, nggak keluar-keluar 2 minggu gitu. Cuma diomongin itu, jadi anak itu bisa ngerti, saudara. Jangan dianggap enteng. Anak itu ngerti. Satu kali seorang teman kandungan ketika umur baru 7 bulan kalau nggak salah, dokternya bilang anak ini kembar. Yuk kaget dong ibunya, lo kok baru 7 bulan tahu kembar gimana? Lo kenapa dok? Ini ada 2 detak jantung. Lah dokter Kristen, jadi di ruangan itu selalu ada musik pujian rohani begitu. Coba sebentar kok berhenti sekarang. Seorang anak ini dibiasakan untuk dengar pujian, terus dibiasakan untuk dengar pujian. Akibatnya apa? Setiap kali dia dengar pujian, saudara, ternyata ditepuk tangan di dalam perut ibunya. Lah waktu di dokter itu dengar musik, tepuk tangan, dokternya bilang jantungnya kok 2 detaknya ini. Ternyata tangannya tepuk tangan di situ. Aduh itu luar biasa. Dokternya jantungnya 2 ini loh, anak ini kembar. Nah, ajaib nggak anak-anak dalam kandungan itu luar biasa. Ibu Linda Bernard yang akan mengajar suara mulai hari ini, dia punya 3 anak yang 3-tiganya disiapkan semua dari dalam kandungan. Ciri anak-anak yang disiapkan dari dalam kandungan, salah satu ciri yang sama saya perhatikan di mana-mana, hikmatnya. Sejak kecil sudah punya hikmat yang luar biasa. Hebat. Maka itu beritahukan temanmu, saudaramu, familimu, tetanggamu yang sedang hamil, ajarkan firman Tuhan. Anggap anak itu sudah digendong. Ajakin ngomong tiap hari. Iya Pak. Yang belum pernah hamil nggak pernah rasakan, saya juga nggak pernah hamil, nggak tahu. Cuma saya tahu ceritanya. Pada bulan terakhir itu akan tersiksa sekali. Karena anak tambah besar, ruangan kan tambah sempit. Itu membuat ibu seringkali susah tidur. Karena kalau waktu ibu tidur terlentang, kan jadi datar perutnya ini. Anak berontak terus katanya. Iya toh, saya nggak pernah hamil. Iya toh, katanya gitu. Itu tersiksa katanya. Nah, ibu-ibu yang sudah pernah yang pakai prinsip pendidikan anak saat dalam kandungan, itu anak bisa diajak ngomong. Yang luar biasa, saudara. Jam bangun anak ini bisa tahu jam bangun mamanya. Jadi kalau mamanya mau tidur, diajak ngomong, ini jamnya tidur nak, atau adik, atau siapa, kalau Roh Kudus bilang namanya, sebut namanya. Dia akan tenang juga, gak akan ganggu. Begitu jam bangun, dia ikut bangun. Luar biasa. Jadi komunikasi sudah ada sejak dalam kandungan. Nah, itu sebabnya mengapa Tuhan berkata kepada Elizabeth, bahwa anak ini akan penuh Roh Kudus dalam kandunganmu. Yohanes Pembaptis penuh Roh Kudus dalam kandungan Elizabeth. Kalau Roh Kudus bisa masuk dalam seorang janin, berarti ini juga iblis bisa masuk dalam seorang janin juga. Sama rohnya tuh, maka itu semua kehamilan dijaga betul-betul. Ibu yang sedang hamil dijaga hatinya, jaga kupingnya, jaga matanya, jaga pikiran, jangan sampai ada hal masuk. Karena begitu masuk pada pikiran, masuk pada perasaan si ibu itu langsung diterima si anak. Langsung diterima si anak. Rusak anak itu pasti jadi rusak. Yang ketiga yang penting dalam pembacaan ini, setelah ditenun, satu lagi yang lupa saya ditenun. Saya suka sekali memperkatakan ini. Saudara tahu sidik jari, fingerprint, ajaib, ditemukan oleh seorang dokter, tapi ahli detektif dari Inggris. Ketika waktu itu kriminalitas meningkat, tanda tangan bisa dipalsu. Dokter ini cari ide, apanya orang nggak bisa dipalsu. Tahu-tahu dia temukan sidik jari. Saudara bisa kagum kepada Tuhan, kalau enggak ya terlalu itu, saudara. Jumlah yang hidup 5 miliar lebih. Yang mati sudah berapa? Manusia. Tapi sampai hari ini belum pernah ada satu sidik jari yang sama di dunia. Enggak ada.
Coba lihat. Seluas ini nggak ada yang sama.